Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang terhormat Bapak Ibu Penguji. Hari ini Sabtu tanggal 13 September 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan nomor induk mahasiswa 2400103927020259. Hari ini saya akan mengambil tema cita-citaku, subtema pahlawanku Dokter Gigi dengan anak 11 siswa terdiri dari 6 anak perempuan dan 5 anak laki-laki di TK Aisyah 05. Selamat menyaksikan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos. Oke, silakan ditaruh salin. Tos. Oke. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditaruh tasnya. Diberdirikan, silakan duduk. Waalaikumsalam. Kita tanya rapi tasnya, nak. Waalaikumsalam. Duduk di sini tengah sayang, Gafran. Assalamualaikum. 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 Tasnya ditaruh dulu, Mbak. Oke. Kita tolong ditutup. Oke. Teman-teman, silakan anak-anak duduk di tengah sambil tutup pintu. Perhatikan usaha saya.
bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu kali lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengarkan anak-anak, perhatikan Ustazah Mas Zafran. Lain kali kalau anak-anak mendengarkan lagu kebangsaan, posisinya harus bersih ya, yang tegap. Kalau ada bendera, sambil berhormat. Yang begini tuh yang di depan, yang bertugas menjadi dirijen. Jadi kalau anak-anak melihat dirijen, harus posisinya harus siap, tidak usah menirukan dirijen. Sekarang anak-anak tahu lagu Garuda Pancasila enggak? Ayo kita nyanyi biar semangat ya kita belajarnya ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, patuh anak-anak ini. Tepuk tangan. Oke. Loh, tak boleh pukul kepala. Kepala ini adalah organ tubuh yang paling penting. Jadi jangan sering pukul kepala. Oke, kepala apalagi ini bentuk kehormatan, tempatnya di atas. Jadi jangan pukul, jangan dijodol ya. Karena berbahaya. Di sini ada Oke, anak-anak silakan duduk dulu, istirahat. Sikap anak soleh. Oke. Oh iya. Oh punya ini. Sebentar teman-teman. Teman-teman, sebelum teman-teman berkegiatan, kita melihat video. Nah, sebelum anak-anak melihat video, ayo mengucapkan. Anak-anak hafal suratnya apa ya? Al Hu Ma Sa. Ayo bersama-sama mengucap dulu ya. Yuk, mengucap dulu. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin
Loh kok males? Harus mengikuti. Biar lama-lama hafal. Kalau lama-lama hafal sudah hafal nggak mungkin males. Ayo sama-sama yuk. Hadis keindahan. Inna artinya sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, Allah itu paling suka sama keindahan, paling cinta sama keindahan. Nah, teman-teman, anak-anak tahu nggak? Ini salah satu keindahan yang ada di dalam tubuh kita, di wajah kita adalah senyum. Barang siapa yang bersenyum, yang tersenyum, maka sama dengan beribadah. Senyummu adalah ibadah. Karena kalau kita senyum itu orang juga tersenyum. Indahnya senyum terdapat pada bersihnya gigi yang bersih, gigi yang putih, gigi yang tertata rapi, itu membuat senyum kita semakin indah. Nah, salah satunya adalah kebiasaan yang sehat. Apa kebiasaan sehat yang membuat gigi kita jadi putih? Gosok gigi. Terus selain gosok gigi, kumur-kumur dibersihkan. Setelah makan itu kumur-kumur, biar sisanya makanan rontok. Satu lagi yang paling penting, pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter gigi itu jangan nunggu sakit. Kalau giginya lubang baru ke dokter. Kalau giginya sakit mau copot baru ke dokter. Ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Nah, salah satu kebiasaan baik anak Indonesia itu yaitu apa? Menjaga kebersihan, sama menjaga keindahan. Anak-anak pasti hafal 7 kebiasaan anak Indonesia ya. Iya, ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk bangun pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat agar badan sehat. Pertama, kebiasaan anak Indonesia hebat itu apa tadi? Bangun pagi. Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allah. Jam berapa subuh itu? Jam 4 pagi sudah terdengar azan subuh. Anak Indonesia hebat kalau pagi bangun pagi. Kok gitu sih Mas Arka? Dicoba dulu kalau bangun pagi itu tubuhnya menjadi sehat. Setelah bangun pagi, apa yang kita lakukan lagi? Sholat, beribadah, ambil air wudhu. Paling bagus adalah mandi pagi kemudian sholat. Kita lo pergi ke sekolah aja lo mandi, masa mau menghadap Allah dan mandi? Ketika mendengar suara azan, maka kita harus segera mandi supaya badan kita segar. Terus baru sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat teman-teman? 2 rakaat. Masya Allah pinter. 2 rakaat. Kemudian Mas Arka duduknya yang bagus nak. Tidak boleh curang. Kalau mau pinter duduknya yang tertib. Oke ya. Kemudian setelah beribadah sholat subuh
berolahraga, sempatkan berolahraga di depan rumah, misalnya rumahnya ada halamannya atau di depan itu ada jalan raya itu lari-lari kecil aja gitu ya, lari-lari kecil berolahraga. Kemudian setelah berolahraga apa? Makan bergizi supaya apa? Tubuh kita sehat. Nah, salah satu yang membuat gigi kita sehat adalah makan bergizi, makan buah, makan sayur, minum susu, air putih yang banyak. Ya, minum susu itu mengandung kalsium. Kalsium itu apa? Bagus untuk kesehatan gigi. Makan nasi supaya waktu sekolah tidak lapar, perutnya keroncongan. Aduh, perutku keroncongan, sudah lapar gitu. Jadi usahakan sebelum apa nanti diatas sama mama kalian. Ya kan? Kalau kita perutnya kosong, menerima pelajaran pun tidak fokus karena lapar. Kalau lapar itu sudah males mau belajar. Jadi usahakan mau berangkat sekolah harus makan paling enggak minum susu atau makan roti. Setelah itu apa? Gemar belajar. Satu tadi apa dulu? Diingat-ingat. Bangun pagi. Terus yang kedua beribadah. Terus berolahraga. Terus makan bergizi. Yang kelima apa tadi? Gemar belajar. Anak Indonesia hebat itu nggak boleh males. Belajar itu adalah kunci menuju masa depan. Yang males gak jadi apa-apa, nggak pinter. Ya, kalau males itu aku tiduran kok, nggak mau belajar, akhirnya nggak dapat ilmu apa. Otaknya kosong, nggak diisi ilmu karena sudah males, suka jadi tiduran terus. Anak Indonesia hebat itu harus rajin belajar, terus bermasyarakat. Kenapa Ustazah tangannya begini? Bermasyarakat itu saling tolong menolong. Kemarin anak-anak sudah diajari Ustazah tentang adab bertetangga. Bertetangga itu harus saling tolong menolong. Seperti ini ikatannya. Kalau ada tetangga sakit, ya dijemur. Kalau ada tetangganya kesusahan, ya dibantu. Ada kerja bakti di lingkungan. Kayak kemarin acara 17-an pasti kampungnya kerja bakti. Ayo perhatikan Ustazah sini nak. Di sini kita lihat video. Ini habis ini kita lihat TV ya YouTube. Siapa yang mau? Dengarkan sini. Oke, istidah. Tepuk jadi patung, aku patung, tak bergerak, jadi patung. Perhatikan Ustazah ya. Lagi bermasyarakat, hidup bertetangga itu namanya bermasyarakat. Tidak mengucilkan diri sendiri di rumah. Aku tidak mau kumpul sama tetangga, aku tidak mau. Itu namanya tidak bermasyarakat. Tidak bermasyarakat itu tidak bisa bersosialisasi. Bu, bersosialisasi itu apa sih Bu? Bersosialisasi itu saling ngobrol, itu namanya sosialisasi. Ngobrol dengan teman, ngobrol dengan tetangga, apalagi yang paling penting ngobrol dengan orang tua. Harus sering ngobrol sama kedua orang tua. Terus lagi yang terakhir apa tadi? Tidur cepat. Kalau jam sudah menunjukkan waktu teng, Mama sudah 8:30 Mah. Berarti sudah malam ya Mayo. Iya, anak kecil itu apalagi usia anak-anak ini, usia masih TK itu paling enggak jam 8 bubuknya nak. Paling malam jam 9. Kalau lebih dari jam 9 nanti waktunya belajar pasti ngantuk. Waktunya sekolah harus ngantuk. Aku ngantuk gitu. Kepalanya
tidur sok bisik. Aku tidurnya jam 7. Dulu. Aku tidurnya Jam berapa? 9. Jam 9 itu sudah malam loh, Nak. Gak boleh melewati jam 9. Nanti pasti anak-anak kalau sudah mulai belajar di sekolah, pagi sudah berangkat sekolah, dibangunin mama wis gak mau, ngantuk aku nggak mau berangkat, ngantuk. Ayo, misalnya Mbak Hafiza yuk bangun Hafiza. Kenapa mak? Waktunya sekolah. Aku mah sebentar lagi aku sih ngantuk lagi tuh. Ya, kalau tidur malam akhirnya mau berangkat, mau bangun, akhirnya sudah moodnya tidak bagus. Ya, makanya anak Indonesia hebat itu kalau tidur cepat. Ayo nyanyikan lagi ayo supaya hafal. 1, 2, 3. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk bangun pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat agar badan sehat. Iya, kelas Umar. Oke, istidah dan kelas Umar bin Khattab. Profesi cita-citaku menjadi dokter gigi. Menjadi apa? Dokter gigi. Coba sekarang ditanya sama Ustazah satu-satu ya. Mulai dari Mas Aka. Mas Aka, cita-citanya mau jadi apa Mas Aka? Dokter gigi. Mas Faiz, tentara. Oke. Mas Raka, pilot. Mas Zafran, dokter gigi. Mas Al, polisi. Terus ini Mbak Hafiza, cita-citanya mau jadi apa? Polisi juga. Mbak Erina mau jadi apa cita-citanya? Jadi dokter gigi juga. Mbak Carla, pelukis. Masya Allah, pasti suka menggambar. Terus Mbak Kila, dokter gigi juga. Mbak Nayaka, dokter koki, pinter masak. Berarti Mbak Nayaka ini hobinya masak. Kalau Mbak Carla hobinya menggambar. Kalau Mbak Usi, cita-citanya mau jadi apa? Polisi juga. Ya Allah, kelas Umar hebat. Cita-citanya semuanya menjadi orang hebat. Nah, ini salah satu yang akan kita pelajari. Cita-citaku menjadi dokter gigi. Nah, tadi Ustazah sudah bilang sama anak-anak, sama anak-anak sudah dijelaskan sama Ustazah. Ini nanti kita kupas satu-satu ya. Keindahan dalam tubuh kita, terutama keindahan di dalam wajah kita, apa yang kita lihat sama orang itu adalah senyum kita. Senyum semakin indah bila giginya juga apa? Indah, bersih, putih. Jadi senyum kita semakin mereka, semakin cantik, wajah kita semakin sumringah, dilihat orang itu semakin tertarik. Anak itu suka senyum. Senyum itu adalah ibadah, sedekah. Sedekah yang paling utama adalah tersenyum. Kalau kita melihat orang senyum, pasti kita juga tersenyum. Maaf Mas Arka, ayo belum waktunya bermain, kita lihat dulu. Nah, maaf, ayo lihat ini dulu ya teman-teman ya. Lihat video dong. Perhatikan sini ya teman-teman ya. Nah, sebentar
Cari dulu. Oke, ini. Nah, perhatikan sini ya teman-teman ya. Oke, perhatikan sama-sama. Kita akan belajar tentang bagian-bagian. Hai teman-teman, aku Kiki. Aku adalah bagian terpenting dari tubuh. Silakan duduk, Nak. Aku dapat membantu memecah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Mari kita mengenal lebih jauh tentang diriku teman-teman. Ayo Aku diperhatikan nanti mulai mulai pertanyaan tumbuh saja. biasanya saat kalian berusia 5 atau 6 bulan. 5 Aku sampai akan 6 tumbuh satu sebagai gigi seri Tumbuh depan dua. pada rahang bagian bawah. Nah, Ketika usia kalian 2 tahun lebih, maka gigi susu sudah mulai tumbuh semua. Jumlahnya ada 22 gigi. maaf Mbak, silakan duduk, Nak. Tapi ketika Silakan usia duduk, kalian tidak 3 tahun tidur-tiduran. lebih, Ayo, maka gigi susu seperti itu. kelas satu dan berganti menjadi gigi dewasa. Menjadi gigi tetap. Nah, gigi dewasa ini tidak akan lepas lagi teman-teman dan akan kita gunakan sampai tua nanti. Jadi tolong dijaga ya teman-teman. Jumlah gigi orang dewasa berjumlah sebanyak 32 buah. Di antaranya gigi seri. Gigi ini berfungsi untuk menggigit makanan. Gigi taring ini berfungsi untuk merobek makanan. Sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah. Nah, teman-teman, mari sekarang kita mengenal bagian gigi. Bagian gigi, yuk. Enamel atau email gigi. Ini adalah bagian gigi yang paling kuat dan keras. Ini adalah dentin. Dia adalah jaringan yang tepat berada di bawah bagian email. Nah, sedangkan ini adalah pulpa, suatu jaringan lunak yang berada di tengah gigi atau di bawah dentin. Nah, teman-teman tahu tidak mengapa gigi kita kadang suka bolong? Nah, penyebabnya adalah kebiasaan makan makanan dan minuman manis, kurang minum, kebiasaan minum susu pakai botol hingga tertidur, Nah, siapa yang dan kasih tidak kedap? menyikat gigi sampai bersih. Jadi mulai sekarang biasakan teman-teman untuk menggosok gigi minimal 2 kali sehari, sesudah sarapan dan sebelum tidur. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana cara merawat gigi dengan benar. Ya, Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Affordable Company Brasil. Nah, tadi anak-anak sudah melihat tentang bagian-bagian giginya. Ini perhatikan lagi. Bagian-bagian gigi. Ini satu gigi kalau dibelah itu jadinya kayak gini. Ada akarnya loh teman-teman. Makanya gigi itu kalau copot gak langsung copot, harus perlahan-lahan. Ya, kalau takut dicopot sendiri harus ke dokter gigi karena sarafnya itu ada di sini. Jadi tidak sembarangan mencopot gigi itu. Bu, gigi itu loh gak adil bu. Udah apa? Goyang-goyang. Nah, cabut sendiri ya bu ya. Kalau kita pelan-pelan nggak apa-apa, tapi nggak langsung dicabut terlalu keras ini ya, karena gigi itu ada saraf-sarafnya gini, berbahaya. Lihat, bagian gigi itu seperti ini. Kalau dibelah bentuknya seperti ini gigi itu. Mas Arka duduk yang tertib. Nah, Mas Faiz kakinya disiramkan. Oke, istirahat. Ayo, mau dimulai lagi. Coba aja disapa lagi sama Ustazah kelas Umar di foto. Oke, tepuk patung. Aku patung, tak bergerak, jadi patung. Ha ha ha. Kalau jadi patung nggak boleh bergerak. Ayo perhatikan sini. Nanti kita lihat video lagi. Lihat, ini atasnya apa gigi? Ini loh.
yang paling atas yang biasanya buat mengunyah makanan. Sebelum masuk perut, makanan itu harus dilembutkan dulu. Yang bertugas untuk melembutkan makanan adalah gigi. Digerus, dilembutkan, dikoyak, habis itu jadi lembut baru bisa ditelan. Kalau bentuknya utuh misalnya makan pentol anak-anak, langsung ditelan, gitu. Akhirnya apa? Nyangkut di tenggorokan, nggak bisa nafas, akhirnya pergi ke dokter ya. Iya, lihat ini. Makanya kalau mengunyah makanan itu harus pelan-pelan. Ustazah punya pengalaman teman-teman. Karena buru-buru, ustazah makannya itu cepet-cepetan. Akhirnya apa? Lidahnya ustazah kegigit. Makanya kalau makan itu baca basmalah, ngunyahnya pelan-pelan. Kalau sudah lembut baru ditelan. Nah ini yang bertugas melembutkan itu ini loh nak. Yang paling atas namanya mahkota. Mahkota gigi yang paling atas. Seperti manusia kalau kita dikasih mahkotanya ya di atas kepala, sama yang ada di atas ini namanya mahkota. Ini bagian-bagian gigi. Terus di dalamnya ini banyak saraf-saraf teman-teman. Yang warna merah ini saraf-sarafnya. Ini namanya lapisan semen. Gusimu ini ada lapisannya. Ada sarafnya juga. Makanya ketika giginya copot akhirnya berdarah karena ada lapisan pembuluh darah. Ini namanya gusi. Gusi sampai bawah ini namanya akar. Namanya apa teman-teman? Jadi gigi itu bagiannya dua, atas dan bawah. Yang atas namanya mahkota, yang bawah namanya akar. Ini lihat, yang paling atas ini namanya email. Makanya harus sering disikat. Nyikat pun nggak boleh keras-keras, nanti lapisannya sampai lama-lama terkikis. Harus pelan-pelan. Pilih sikat gigi yang khusus untuk anak-anak yang lembut. Gosoknya juga pelan-pelan. Tapi gosok gitu. Akhirnya apa? Nanti gusinya makin lama makin ke atas, berdarah. Kalau terlalu keras mensikat gigi. Terus ini ada dentin. Dentin itu nih lapisan yang ada di dalam gigi, ini namanya dentin. Ini yang gusi, ini warna kuning gusi. Terus ini namanya pulpa. Pulpa itu apa, bagian yang ada di dalam yang ada pembuluh darahnya, ini namanya pulpa. Kalau ini namanya tulang. Ini dalamnya gusimu itu, dalamnya gusimu itu ada tulangnya. Iya. Tulang bagian sapi. Tulangnya sapi itu bisa diolah loh teman-teman. Makanya ditaruh di pabrik. Tulang itu sama pabrik dikumpulin, habis itu digeleng. Digeleng jadi bubuk, jadi apa namanya? Susu kental manis. Makanya susu kental manis itu bukan susu teman-teman. Itu tulangnya sapi yang geleng terus jadi bubuk baru jadi es. Makanya sekarang bukan susu kental manis, bukan namanya. Ya. Susu biasa. Nah, itu kalau terlalu banyak juga tidak baik untuk kita karena terlalu manis. Kalau sekali 2 kali enggak apa-apa, misalnya buat toppingnya roti enggak masalah. Mas, ayo kita lihat video lagi tentang apa namanya? Cara mensikat gigi. Nah, lihat dulu ya. Ini ada lagu, coba anak-anak perhatikan sini ya. Nah ini lagu gosok gigi ya.
sikat gigi dulu dong. Nah, sebelum digosok gigi. Es krimnya nggak dicoba. Kamu mimpi mau es krim ya? Tuh, liputan tuh. Ibu Mirna ada pas es krim. Iya. Giler kayak itu, kalau tidur giler ya. Bukan mau sikat gigi. Mau sama Nggak mau bisa gigi karena ngantuk raranya. Kau harus sikat giginya. Perasaan tuh sama ada kamu sikat gigi deh. Iya, kan sikatnya cepat-cepat. Duh, cepet-cepet. Kalau gosok gigi cepet-cepet. San, Uma, ada yang mau sikat gigi nih. Masa sikat gigi cuma 5 detik? Lagi gini digosok dulu gitu ya. Airnya isinya nanti berdarah. Nah, supaya wangi menenangkan nafsu tubuh kita, Uma mau tunjukin cara Nah, ini lihat ya. Habis ini cara gosok gigi yang benar. Itu kan rahasia kita aja kan, Uma. Rara kan udah sikat gigi lah kan tadi. Rara juga mau kasih tahu rahasia sikat gigi bulat-bulatnya, Uma. Kalau sikat gigi bukan harus cepat, tapi harus bersih. Harus Nah, bersih. sekarang kalian ikutin Uma ya. Bulat-bulat. Sikat gigi. Ada Pepsodent. Sikat semua permukaan gigi. Tak ada sisa makanan lagi. Bersih semua. Semuanya pergi. Putar sikat muka sampai hilang. Tidak sikat sampai lelah. Jangan kasih sikat gigi. Sikat bulat. Bulat, bulat, bulat. Dan sikat Gigi. Sikat dan bulat. Lalu putar lagi sikat gigimu. Bulat, 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 bulat. Bersihkan juga bagian lidah kamu. Pulang menyikat gigi. Jangan lupa bulan-bulannya setiap kita gosok gigi. Ya. Mbak, jangan lupa sama bulan-bulannya. Kamu ngaca di cermin tuh. Apa sih kan? Biar ingat sama yang ini bulan, sama bulan. Bisa. Jangan bulan. Bulan. Oke. Nah, Ustazah punya ini teman-teman lihat. Ini namanya dentur. Apa namanya? Dentur itu gigi palsu, gigi tiruan. Nah, fungsinya untuk praktek dipakai dokter gigi kalau sedang menjelaskan atau memberikan penyembuhan kepada masyarakat. Lihat sini, Ustazah juga punya loh teman-teman. Mas Aka, Mas Faiz, ayo perhatikan sini. Cara menggosok gigi yang benar seperti Rara sama Nusa tadi. Digosok gini bulat-bulat. Pakai apa teman-teman? Pakai pasta gigi bu. Kalau bangku, iya ini karena nggak mau gosok giginya dimakan kuman. Digosok pelan-pelan seperti ini. Nanti anak-anak praktek satu-satu ya. Digosok pelan-pelan bulat-bulat. Kenapa harus bulat-bulat teman-teman? Karena makanan kalau sudah nyangkut gigi, maaf Mas Rafka, ayo perhatikan sini. Agak maju anak laki-laki. Kalau makanan sudah nyangkut di dalam gigi,
gigi. Sisa makanan yang nempel di dalam gigi pasti membuat kuman itu suka dia bermalam di dalam gigimu. Nanti bikin giginya jadi bolong. Lihat sini, teman-teman. Gigi itu ada bermacam-macam fungsi loh. Nih lihat, yang paling depan ini namanya gigi seri. Lihat gigi seri. Ini yang patah ini juga gigi seri 1, 2, 3, 4. Ini gigi seri. Fungsi gigi ya itu kan. Fungsi gigi ini 1. Gigi seri. Gigi seri itu ini. Bu, ringgi ya, iya. Dia fungsinya untuk memotong makanan tuh lihat. Untuk memotong makanan yang kita makan. Jadi fungsinya buat motong makanan. Terus kemudian kalau ini namanya gigi apa teman-teman yang kayak apa film hantu itu loh, Dracula ya. Ada gigi namanya gigi tarik. Kayak itu loh, apa hewan pemakan daging. Siapa yang tahu hewan pemakan? Singa. Macan tutul. Nah, itu giginya lancip semua seperti ini. Kenapa kok lancip? Karena fungsi gigi taring adalah mengoyak makanan. Mengoyak makanan. Ustazah, maaf, Mas Arka lihat sini. Mas Rafka. Nah, lihat ini. Bu, kenapa manusia kok juga punya gigi taring? Karena manusia pun juga terkadang makan daging. Manusia itu semuanya dimakan. Ya, makan nasi, makan sayur, makan daging, makan roti, makan telur. Makanya sama Allah, siapa yang menciptakan gigi? Allah. Kalau gigi tulang ini siapa yang membuat? Manusia. Kalau gigi palsu ini yang membuat manusia, tapi gigi kita adalah ciptaan Allah. Manusia cuma bisa melihat, cuma bisa membuat yang palsu, yang membuat tiruannya aja. Ini namanya gigi taring, mengoyak makanan. Jadi daging itu kan alot, daging itu kan keras, makanya dia membutuhkan gigi yang runcing untuk mengoyak daging. Ya, terus yang ketiga ini namanya apa teman-teman? Gigi geraham. Gigi geraham itu yang paling belakang nih, kayak giginya sapi. Ya, sapi itu giginya gigi geraham semua, karena sapi makannya rumput daun. Makanya sama Allah sapi itu diberikan gigi geraham yang banyak, karena dia fungsi gigi geraham untuk apa? Menghaluskan makanan ini, untuk menggiling makan ini. Ada gambarnya menggiling, ada gambar gilingan. Kalau ini enggak gambar apa? Pisau, karena tugasnya memotong makanan. Ini gigi seri. Kalau gigi taring mengoyak loh. Dia gambarnya gambar apa ini? Kecongkel. Dia untuk mengoyak makanan. Kalau gigi geraham gambarnya apa? Nah, penghalus, alat penghalus. Nah, ini untuk menghaluskan makanan. Jadi, misalnya kita makan pentol ya gak mungkin langsung kita telan. Dihaluskan dulu. Pertama digigit pakai gigi seri. Kemudian dikoyak pakai gigi taring. Yang terakhir dikunyah, dihaluskan pakai gigi geraham. Oke. Lagi ini, coba perhatikan sini teman-teman. Nah, tadi Rara nggak mau gosok gigi karena sudah ngantuk, padahal habis makan malam. Mas, maaf, bermainnya nanti ya saya. Kita mendengarkan dulu. Habis ini kita bermain kosakata ya. Oke. Ya, sebentar ya. Habis ini kita bermain, oke? Lihat sini. Penyakit gigi. Nah, ya, penyakit gigi. Plaksi penyebab gigi berlubang. Nah, makanan
gosok gigi, habis makan coklat, pasti sisa-sisanya nempel di sela-sela gigi. Ini yang membuat kuman itu suka. Ini loh, gambar hitam-hitam ini loh kuman. Dia senang. Wih, aku dapat makanan. Gitu. Nih, plak adalah musuh yang tidak terlihat. Plak itu kerak-kerak gigi. Jadi makananmu kalau nggak segera dibersihkan, akhirnya berkerak, nempel terus di permukaan gigi, di dalam mulut. Kuning-kuning ini apa namanya? Itu loh, plak itu loh. Kalau bahasa Jawanya apa? Kalau nggak gosok gigi itu ada apanya yang kuning-kuning? Kotoran gigi. Semuanya yang kalau tidak dibersihkan itu pasti tambah lama tambah menumpuk kayak lantai. Kalau nggak disapu ya banyak debu. Telinga kalau nggak dibersihkan ya ada kotoran telinganya. Mata kalau mau kemana mas? Oh iya, masukkan dulu. Nah ini ya nggak terlihat. Anak-anak kalau dilihat pakai mata biasa gini, giginya masih putih loh bu, gigi itu loh masih putih, lihat tahu masih putih. Tapi anak-anak nggak tahu kalau di dalamnya gigi itu masih ada sisa makanan yang nanti juga pasti dimakan oleh si kuman. Maaf mas, ayo mas Arka, mas Zafran, Rafka, Faiz, mas Al, pecinya dipakai nah pecinya dipakai biar tambah Oke, ini kuman, ini ya kuman, dia paling suka ada sisa-sisa makanan digerogoti. Gigimu yang bersih itu digerogoti, yang ada sisanya digerogoti. Lama-lama jadi makin lama makin besar yang membuat gigi sakit. Oke, yuk. Yang terakhir ini, perhatikan saja. Terakhir. Coba siapa sih yang di sini bisa baca? Ayo Mas, Mbak Naya ke sini. Satu-satu ya. Nanti yang bisa baca boleh baca. Ini judulnya dulu dibaca sini. Coba tunjuk. Nah, 3 nasihat Pak Gigi. 1 Mbak Naya lah. Sikat gigi 2 kali sehari. Sebangun tidur dan mau tidur. Biasanya ustazah kalau habis makan langsung gosok giginya 3 kali. Pagi, mandi sore, mandi pagi, mandi sore sama sebelum tidur. Ini tambah enak, tambah bersih giginya. Ya. Terus yang ini dibaca lagi. Sehabis makan dan sebelum tidur malam. Setelah sarapan kan ada bekasnya makananmu. Nah itu sikat gigi sama sebelum tidur. Kalau kamu tidur gigimu belum sikat, kumannya ikut menginap di dalam gigimu. Nginep deh. Mau nggak kumannya nginep di sini? Ini apa sayang? Kaos kaki ya kotor ditaruh di sini. Jangan dibuat mainan loh nah. Di kantong ini. Gak diminta kok gak dipakai kaos kakinya. Ayo, yang kedua. Siapa yang mau? Mbak Naya terima kasih. Siapa yang mau baca yang nomor 2? Yang bisa baca siapa lagi? Mbak Gila, ayo. Sini sama ustazah diajarin. Kalau belum bisa baca, ayo. Nih, berdiri. Makan makanan yang bergizi. Kurangi makan jajanan yang manis-manis. Jajanan manis-manis itu apa saja teman-teman? Donat itu ada toppingnya. Permen, coklat, ciki itu MSG, ada apa yang bikin gurih itu namanya MSG ini. Terus apa lagi? Es, apalagi es yang banyak gulanya, es teh. Itu juga kalau semakin sering kita makan membuat gigi kita tidak
bersih. Oke, silakan duduk. Terima kasih Mbak Bila. Mas Zafran sini. Mas Arta, maaf. Ayo diambil dikembalikan lagi. Ayo sini. Mas Zafran yang ketiga. Maaf, Mas Al mau kemana? Oh iya, silakan. Habis itu kembali lagi ya. Ayo, istirahat. Sikap panas soleh. Kelas Umatin Khotob. Ya, silakan. Oke, sini dulu. Yuk. Yang terakhir, Ustazah yang baca ya. Sudah selesai minumnya? Ayo duduk kembali. Sudah, jangan banyak-banyak kalau minum nanti belum tipis. Nanti lagi. Oke, silakan duduk. Teman-teman, ayo sini. Ayo. Yang terakhir. Nih, cara merawat gigi. Lihat nasihat untuk gigi kita. Kunjungi dokter gigi secara teratur. Maaf Mas, silakan duduk. Mas Aka, ayo kita habis ini bermain. Siapa yang mau bermain? Iya. Siapa yang nanti pulang dikasih hadiah, mau dikasih hadiah? Ayo silakan duduk yang tertib dulu. Tidak tidur-tiduran. Oh ayam. Duduk dulu. Mas Aka, maaf. Ayo duduk dulu. Oke, sini lihat. Kunjungi dokter gigi secara teratur setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, jadi bukan setiap hari. Setiap 6 bulan sekali anak-anak pergi ke dokter gigi. Jangan nunggu gigi sakit. Lihat gigi Ustazah lo tertata rapi. Gak ada lo lubang lo. Gigi Ustazah sampai sekarang gak ada yang lubang. Alhamdulillah gak ada yang berlubang. Oke. Istirahat. Sikap anak soleh. Kita bermain tepuk dulu yuk. Ayo kita bermain kosakata yuk. Ustazah tulis anak-anak yang bermain tepuk. Tepuk dokter. D O K T E N lagi. Dokter. Ya, tepuk dokter. D O K T E. Dokter. Dokter apa teman-teman? Dokter gigi. Huruf apa ini? D Oke, sekarang tepuk dokter yuk. Dokter gigi. Tepuk dokter gigi. Ambil suntik. Isi obat. Usap-usap. Disuntikkan. Jus. Dan sakit, jangan nangis. Bisa? Kalau mau cabut gigi itu anak disuntik dulu, dikasih apa namanya? Obat mati rasa, jadi nggak sakit. Ayo selanjutnya yuk. Tepuk dokter gigi. Ambil suntik. Isi obat. Disuntikkan. Jus. Nggak sakit, jangan nangis. Ayo Mas, ayo di sini kita bermain. Ayo ikut ya. 1, 2, 3. Tepuk dokter gigi. Ambil suntik.
dikasih kapas kan, biar darahnya nggak keluar. Nah, tugasnya anak-anak adalah menyusun kapas di gigi yang berlubang. Oke, bisa ya? Ini namanya apa teman-teman? Pinset ya, penjepit. Pintar. Kalau ini kapas. Oke. Ya, susah. Terus ini perhatikan, Ustazah punya sedotan. Agak mundur, permisi. Ayo, pasti kelihatan. Teman-teman ya, kelihatan semua. Maaf kakak. Oh iya. Perhatikan sini. Ada sedotan. Ini bermainnya bersama teman ya, berkelompok. 2 orang, jadi sama-sama. Misalnya Ustazah sama siapa ya? Mas Aka aja ya. Jadi Mas Aka, lihat sini. Nah, perhatikan sini. Gigi seri digigit. Ini yang depan ini namanya gigi seri. Gigi taring yang lancip. Ini namanya gigi taring. Digigit bukan gigi. Terus yang belakang namanya gigi geraham. Digigit. Jadi anak-anak bertugas untuk mengenal gigi. Kalau sudah, teman-teman lihat sini. Ini kan bekas gigitanmu, jangan dicampur yang bersih. Taruh di tempat yang kotor. Bagi warna merah. Yang bagi warna merah ini tempatnya sedotan yang sudah digigit. Ya, ayo. Yang ketiga nanti muter ya. Ini ada batu sama sendok 2. Silakan duduk, Mbak. Silakan duduk, perhatikan sini. Caranya, teman-teman, gigimu itu kuat loh kayak batu gini. Bahkan dia bisa memotong makanan. Perhatikan. Ini berlatih keseimbangan. Lihat, caranya 2 sendok ini dipegang. Berarti ini permainan buat 1 orang. Nanti gantian. Mas Aka, perhatikan sini. Di sendok, dua-duanya harus ganti. Perhatikan sini. Maaf. Ayo. Dipegang dulu. Nanti kita berlatih sama-sama, belajar sama-sama. Lihat, ini sendoknya diginikan. Ya. Harus seimbang. Dua-duanya harus sama. Ya, lagi di sendok lagi dua-duanya. Nah, ini berarti anak-anak berlatih keseimbangan. Gigi itu bentuknya kayak batu gini keras. Ya, terus lagi muter sebelah sini. Bu, lihat ini ya teman-teman. Giginya lubang-lubang kan Bu. Iya, belum ditata. Lihat ini. Nanti disesuaikan urutan nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak-anak sudah bisa berhitung? Sudah bisa mengurutkan angka? Oke, nanti belajar ya. Ini ya, diurutkan ya. Taruh dulu Mas Aka. Oke, lagi. Sebelah sini. Mbak, sebelah sini, Mbak. Ustazah punya plastisin. Sama ada gambar-gambar untuk obat. Obat itu ada macam-macam. Ada bulat, ada lonjong, ada bentuknya bulat-bulat, ada yang bentuknya pipi. Nanti anak-anak itu, misalnya Ustazah mau bikin 1 aja. Ambil plastisin kecil, terus dibikin kapsul. Nah, lihat ini. Jadi kapsul. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, silakan duduk di sebelah sana. Jangan dibawa kapasnya, nanti hilang. Ayo nak, ayo. Ayo. Sini, yuk. Sebelah sana, nak, sebelah sana. Biar sama-sama teman-teman bisa lihat. Sini, duduk. Ustazah aja yang berdiri. Lihat sini teman-teman. Ada berbagai Mas Al. Ayo nak, sebelah sini nak. Ini ada berbagai macam benda yang biasanya dibawa dokter itu yang mana? Suntikan. Ini namanya apa ini? Stetoskop. Maaf. Ayo
Nah, yang dibawa Pak Dokter itu dilingkari. Pakai apa teman-teman? Krayon. Dilingkari saja. Bulat, bulat, bulat. Bisa enggak? Sebelum ngejakan jangan lupa dikasih Mas. Halo, Mas. Ayo, Mas. Ayo sayang. Perhatikan sini. Ayo, di sini kita praktek. Mas Rafka, jangan duduk di meja. Maaf. Ayo, perhatikan sini. Ayo, duduk yang ketik. Gak dimulai sudah kelompok Uman gak dimulai kegiatannya. Silakan duduk yang ketik dulu. Ayo Mbak Naya kan duduk di tikar. Duduknya di tikar dulu baru kita bermain. Oke ya, sudah? Kalau sudah, maaf perhatikan sini. Jangan lupa dikasih nama. Namanya ini jangan lupa. Siapa yang belum bisa tulis nama sendiri? Oh, sudah bisa semua. Bagus. Dilingkari saja. Ustazah, pakai diwarnai kan? Dilingkari saja. Ya, kalau anak-anak sudah bisa melingkari berarti sudah ngerti yang mana alat-alat kedokteran. Ngerti ya? Yang terakhir lihat sini. Anak-anak praktek menggosok gigi. Mas, Faiz, Zafra, Rafka. Ayo sini. Digosok gigi pelan-pelan. Boleh praktek masak gigi boleh. Di sini sudah ada lap basah. Anak-anak nggak perlu keluar kelas untuk cuci tangan. Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Sekarang silakan berdiri di depan papan tulis. Semuanya silakan berdiri di depan, di atas papan tulis. Di depan papan tulis. Ayo berdiri dulu nak. Ayo dipilih. Ditanya satu-satu sama Ustazah. Ayo. Sini duduk. Oke. Ya berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Ayo nanti boleh duduk. Berdiri dulu. Ditanya satu-satu. Dengarkan aturan mainnya. Maaf teman-teman. Ayo perhatikan sini. Aturan mainnya. Semua permainan ini harus dimainkan. Maaf. Semua permainan ini harus dimainkan. Kalau sudah ditempati temannya, harus cari tempat yang kosong. Oke, sekarang dipilih sama Ustazah. Satu. Mbak Usi mau main yang mana? Ya, silakan. Mbak Hafiza mau main yang mana? Oke, silakan duduk. Mbak Kila mau main yang mana? Oke, silakan. Mbak Erina. Erina mau main yang mana, Erina? Oke, silakan. Mbak Carla mau main yang mana, Mbak? Oke, silakan duduk di sana. Mbak Nayata mau main sebelah mana? Oke, silakan. Kalau bisa ditempati dua orang. Mas Al mau yang mana? Oke, silakan. Mas Rafka mau main yang mana? Oke, silakan. Dua orang ya, satu meja dua orang. Sini Mas Faiz mau main yang mana? Itu masih kosong. Oke, silakan. Mas Arka pilih yang mana? Ya, oke. Mas Afan. Oke, silakan. Anak-anak boleh bermain. Dengarkan. Istirahat dan tetap fokus. Melihat, mendengarkan, fokus. Nanti anak-anak harus fokus semuanya dikerjakan. Oke, teman-teman ya. Boleh.
Gigi seri, dikit dua-duanya. Gigi seri itu yang paling depan. Ini namanya gigi seri. Terus gigi taring, yang mana gigi taring? Kalau sana mau sih gigi taring juga pintar. Gigi geraham paling belakang. Pintar. Kalau sudah selesai taruh sini yang kotor. Sebentar difoto dulu teman-teman ya, sama saya ya. Saya belajarnya ya teman-teman ya. Mana coba. Satu aja kan itu kan berkelompok. Ayo. Kan berkelompok, ayo. Ayo difoto ya sama saya teman-teman ya. Apa nak? Udah. Oh pintar, dikembalikan lagi kalau sudah. Mana ya? Bentar nak teman. Oke. Ayo coba gigit dua-duanya. Oke, pintar. Gigi apa sih depan? Boleh. Mbak Usi tadi sudah selesai kerjakannya, sini difoto dulu sama Ustazah. Ambil lembar kerjanya. Teman-teman yang sudah selesai kerjakan, ambil ini. Oke, yuk sini. Lihat sini Mbak Usi. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan. Hanya dilingkari saja, tidak perlu diwarnai. Mana sudah? Boleh sesuka hati. Oh iya, kita tidak betul. Oke, terima kasih. Mana itu bentuk obatmu? Mana bentuk obatnya? Taruh di sini. Obatnya jangan ditaruh sembarangan. Kasih kosong. Coba difoto sama saya itu hasil obatnya. Bentuk obatnya ditaruh di sini Mas Faiz. Kalau sudah. Ya sini hanya berdiri di foto. Mana Mas Faiz? Mas Jafar. Oke. Sini Mas Al sama Mas Raka. Dua. Jangan ditutupi wajahnya. Pencinya dibetulkan dulu. Ya, kembalikan kalau sudah. Ayo, jangan goyang-goyang kalau ditutup. Senyum. Oke, terima kasih. Silakan dudukkan di meja. Mana Mas? Coba sini difoto satu. Raka. Ada 4. Oke. Sudah semuanya? Yang belum ayo segera duduk kalau belum. Sudah. Usi sudah selesai. Ya. Kalau sudah dikembalikan, boleh cari yang lain. Ya, ayo. Kalau sudah selesai semua, silakan duduk di sini. Yuk kita evaluasi dulu, ayo refleksi dulu yuk. Habis itu kita pulang. Namanya di atas. Namanya di atas ini. Sudah, oke. Mas Faiz tadi sudah difoto. Mbak Hafiza, ayo duduk. Satu. Mana? Yuk sini foto dulu ya. Mas Al.
sudah. Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah Mbak Erina, yuk. Mbak Carla, silakan duduk di tengah yuk. Foto sama saya dulu. Oh, belum ini Pak. Ya, silakan. Belum. Ini main berdua sama Carla. Dari sini. Nggak makan, nggak usih. Kita mau pulang. Sudah setengah 10. Nggak makan, nak. Nanti makannya di rumah ya. Nanti istirahatnya setelah selesai ini ya, oke? Setelah berkegiatan kita nanti, setelah berdoa baru makan. Ayo Carla, sini. Udah ya teman-teman yuk. Duduk tengah dulu Mbak Carla. Ayo sudah saya. Ayo duduk tengah dulu. Semuanya duduk sini yuk. Go sini go penong go siji go kabeh. Itu sudah minta maaf terus temani Mas Al. Gak boleh marah. Namanya berteman itu harus saling menyayangi. Sini Mbak. Duduk sini sayang. Jangan nyakiti lah. Ayo Mbak, Mbak Erina, sini duduk kita bincang-bincang dulu sebentar. Kita bincang-bincang dulu sebentar. Kenapa? Siapa yang gak mau minta maaf? Mbak Erina, ayo cantik. Ayo nak. Oke, sudah Mbak Carla, ayo. Duduk sini semua, ayo Mbak. Ya, ayo Mbak Erina foto. Oke, sudah Mbak Erina. Ayo Mas. Ayo. Itu lo sudah minta maaf lo Mas Al. Ayo Mas Al. Kita mau pulang. Ayo. Oh itu. Ada dua. Ayo. Sini. Ayo. Dari sini teman-teman. Yuk. Coba teman-teman dari semua kegiatan ini, ya. Siapa yang paling suka kegiatan ini? Angkat tangan. Siapa yang paling suka melingkari ini? Yang suka bikin obat? Yang menyusun gigi? Hebat, semua ya. Yang yang ngambil batu? Itu kalau itu bermain sedotan Mas Al suka kegiatan yang mana? Oke, yuk. Coba Ustazah ingin tanya sama Nana. Lagi ya, ditebaki habis itu kita berdoa pulang. Tugasnya gigi seri. Siapa yang masih ingat tugasnya gigi seri? Mama tahu ya, pinter Mbak Carla. Terus tugasnya gigi tarik apa Mas Al? Menyobek, ya menyobek daging. Kalau gigi geraham, ya Allah pinter ya Zafra. Mengunyah makan. Gigi seri memotong seret. Gigi tarik mengoyak. Merobek. Terus gigi geraham apa teman-teman? Mengunyah. Oke yuk. Sudah selesai? Udah. Makan makanannya setelah berdoa. Yuk. Ya. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh
Kita diangkat tangannya. Wa amilus